Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Kimia Organik bersama saya, Dr. Elvina Deoliftita, SSI MSI. Baik, kimia organik adalah bagian dari cabang ilmu kimia yang memberikan banyak kontribusi bagi berbagai bidang ilmu lain seperti kimia organik, kimia anorganik, biokimia, earth science, zoologi, botani, agriculture, sampai pharmaceutical dan kosmetik. Untuk itu, sebelum kita memasuki materi perkuliahan, pada video pendahuluan ini akan saya sampaikan seberapa pentingnya ilmu kimia organik dalam kehidupan kita, asal mula ilmu kimia organik, dan apa saja yang akan dipelajari. Apa pentingnya dan manfaatnya bagi kita mempelajari kimia organik? Jawabannya ada di sekitar kita semua. Seluruh benda hidup tersusun atas senyawaan kimia organik. Contohnya, protein yang menyusun rambut, kulit, dan otot, bahkan DNA yang mengatur genetik, makanan, minuman, dan obat-obatan yang kita konsumsi untuk penyembuhan ketika kita sakit, seluruhnya mengandung senyawaan kimia organik. Seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan jenis obat baru misalnya, dia harus memahami ilmu kimia organik terlebih dahulu. Perhatikan gambar struktur molekul berikut yang mungkin saja Anda familiar. Manfaat dan khasiat bahkan resiko efek sampingnya dapat dipelajari melalui ilmu kimia organik. Asal muasal ilmu kimia organik. Perkembangan ilmu kimia organik dimulai tahun 1700-an ketika ilmuwan Swedia Torbjörn Bregman membedakan produk yang berasal dari makhluk hidup sebagai senyawaan organik atau vital force yang sulit diisolasi, sulit dimurnikan, dan tidak dapat disintesis dari bahan lain, serta produk dari bahan mineral sebagai senyawaan anorganik yang dapat disintesis dari bahan lain. Selanjutnya, 1816, Michael Careful menyatakan bahwa untuk pertama kalinya, sabun dapat disintesis dari lemak hewan dan basa alkali. Produk sabun tersebut kemudian dapat diuraikan menjadi senyawaan organik murni yang disebut dengan asam lemak dan gliserin. Artinya, vital force lemak hewan dapat dikonversi menjadi senyawaan organik lainnya. Berikutnya, 1828, Frederick Wohler membuat senyawaan organik berupa urea yang banyak dijumpai dalam urin manusia dari bahan anorganik berupa garam amonium cyanat, sehingga dengan demikian sejak saat itu senyawaan organik banyak disintesis dan menggugurkan teori vitalistik. Ilmu kimia saat ini tidak bisa lagi memisahkan sumber dan keutamaan senyawa kimia organik dan anorganik karena kompleksitasnya. Seluruhnya penting untuk kehidupan umat manusia. Satu-satunya yang dapat membedakan keduanya adalah struktur senyawaan kimia organik yang banyak mengandung unsur karbon. Sehingga kimia organik sering juga disebut dengan kimia karbon. Unsur karbon yang sangat penting hampir seluruhnya ada di bahan kimia, bahkan 99% lebih mengandung unsur karbon. Mengapa demikian? Jawabannya adalah berkaitan dengan struktur elektronik unsur karbon dan posisinya dalam tabel periodik unsur, yaitu golongan 4A, di mana karbon dapat sharing 4 buah elektron valensi, membentuk 4 ikatan kovalen yang kuat dengan atom karbon lain atau dengan unsur atom lain, membentuk rantai lurus terbuka atau siklik membentuk cincin. 1865, Kekulé menemukan senyawa benzen, sistem siklik 6 atom yang ikatan kovalennya berselingan antara tunggal dan rangkap, dan membuat benzena memiliki karakter yang sangat unik dan banyak manfaat. Dengan demikian, atom karbon dapat membentuk senyawa sederhana hingga kompleks, mulai dari metana dengan 4 atom karbon hingga DNA yang mengandung ribuan jutaan atom karbon. Kesimpulannya, senyawa organik dapat dihasilkan tidak hanya dari makhluk hidup, sehingga saat ini telah banyak disintesis berbagai senyawa organik baru yang telah menyentuh kehidupan setiap orang, seperti obat-obatan, bahan pewarna, polimer, pestisida, aditif makan minuman, sehingga menarik untuk dipelajari. Terima kasih, sekian video pembukaan dari saya.